Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kita tentunya tidak asing lagi dengan air Zam-Zam, air istimewa yang sumurnya ada di dekat Ka'bah. Air yang selalu diminum dan menjadi buah tangan dari jutaan kaum muslimin yang melakukan ibadah umroh ataupun berhaji. Kata Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti yang banyak atau melimpah. Adapun air Zam-Zam yang dimaksud oleh syariat yaitu air yang berasal dari sumur Zam-Zam. Letaknya dengan Ka'bah berjarak sekitar 38 hasta atau sekitar 20 meter. Di video ini kita akan membahas 8 fakta keistimewaan air Zam-Zam. Namun sebelum itu, silakan sahabat untuk subscribe channel kami, like and share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini, dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Barakallah. Satu, ditemukan 4000 tahun yang lalu. Bermula dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga istrinya Siti Hajar beserta anaknya Ismail alaihissalam yang masih bayi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka di sebuah lembah tandus di sekitar Ka'bah. Waktu itu, tidak ada seorang pun di Mekah, melainkan hanya mereka bertiga. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kantung berisi kurma dan air untuk bekal mereka, ia pun beranjak pergi. Namun, Siti Hajar mengikutinya seraya mengatakan, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi dengan meninggalkan kami sendiri di tempat yang tiada manusia lain atau yang lainnya?" Pertanyaan itu ia ulangi terus. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menengok kepadanya. Sampai akhirnya Hajar berseru kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. "Kalau begitu, Allah tidak akan menyengsarakan kami," seru Hajar. Kemudian kembalilah Hajar ke tempatnya dan Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya. Ketika bekal, makanan dan minuman keduanya telah habis, Siti Hajar kebingungan karena air susunya pun tidak mau keluar. Ismail yang meronta kehausan membuat Siti Hajar sedih. Bayi Ismail bahkan menghentak-hentakkan tumitnya ke tanah dan menjerit dengan keras. Kemudian dalam kondisi panik tersebut, ia memutuskan untuk pergi mencari air berlari ke Bukit Safa, bukit terdekat dari tempatnya berada. Namun setelah sampai di bukit itu, ia tidak mendapati apapun dan melihat seorang pun. Kemudian ia memutuskan untuk turun dan berlari menuju bukit yang lebih tinggi, yaitu Bukit Marwah. Dari ketinggian bukit tersebut ia juga tidak melihat seorang pun. Tak putus asa, Siti Hajar terus bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Setelah hampir putus asa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan mengirimkan malaikat Jibril untuknya. Ketika berada di puncak Marwah, Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril. Ia mencari suara tersebut dan menemukan malaikat Jibril tengah berdiri di sebuah tempat dekat Ismail alaihissalam berada dan menggali tanah dengan sayapnya. Dari galian tersebut menyemburlah air yang begitu deras. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Siti Hajar segera berlari ke arah itu dan mengisi kantongnya dengan air tersebut. Air yang keluar itu begitu derasnya. Siti Hajar berusaha membendungnya menggunakan batu. Namun air itu terus-menerus memancar dan mengalir. Kemudian Siti Hajar meneriakkan kata Zam-Zam yang berarti berhenti mengalir. Inilah yang kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam saat ini. Momen Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah tidak dapat dilupakan begitu saja dalam sejarah Islam. Untuk mengenang peristiwa tersebut, umat muslim melakukan ritual ibadah sa'i sebagai salah satu rukun ibadah haji.
Kisah ini mengingatkan manusia agar selalu berusaha yakin akan pertolongan Allah dan tidak boleh berputus asa dalam menghadapi situasi apapun. Dokumen sejarah menunjukkan zaman itu diperkirakan pada tahun 1910 sebelum Masehi, sehingga jika disesuaikan dengan kalender Hijriah, air Zam-Zam telah ada selama lebih dari 4.000 tahun. 2. Air yang memiliki keberkahan. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Air Zam-Zam adalah sebaik-baik air di muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit. Kita kaum muslimin boleh mengambil keberkahan dari air tersebut, karena hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Dianjurkan bagi orang yang meminum air Zam-Zam untuk memerciki air tersebut pada kepala, wajah, dan dadanya. 3. Air Zam-Zam bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Dalam Sahih Muslim dan Sahih Sirah Nabawiyah, Al-Albani 129, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, selama 30 hari, aku tidak mempunyai makanan kecuali air Zam-Zam. Aku menjadi gemuk dan lemak perutku menjadi sirna. Aku tidak mendapatkan dalam hatiku kelemahan lapar. Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, aku dan selain diriku telah mengalami perkara yang ajaib tatkala berobat dengan air Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku telah sembuh dari beberapa penyakit yang menimpaku. Aku juga menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air Zam-Zam sebagai makanan selama beberapa hari, sekitar setengah bulan atau lebih. Ia tidak mendapatkan rasa lapar. Ia melaksanakan tawaf sebagaimana manusia yang lain. Ia telah memberitahukan kepadaku bahwa ia terkadang seperti itu selama 40 hari. Ia juga mempunyai kekuatan untuk berjima, berpuasa, dan melaksanakan tawaf. 4. Air Zam-Zam bisa menjadi obat. Dalilnya, dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah membawa pulang air Zam-Zam dalam sebuah botol. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan seperti ini. Diriwayatkan dari yang lainnya, dari Abu Quraib, Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkannya dengan air Zam-Zam. Dari Hammam, dari Abi Jamrah Ad-Dubai, ia berkata, aku duduk bersama Ibnu Abbas di Mekah. Tak kala demam menyerangku, Ibnu Abbas mengatakan, dinginkanlah dengan air Zam-Zam. Karena Rasulullah mengatakan, sesungguhnya demam adalah dari panas neraka Jahannam, maka dinginkanlah dengan air atau air Zam-Zam. Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, ketika berada di Mekah, aku mengalami sakit dan tidak ada tabib dan obat yang dapat menyembuhkannya. Aku pun mengobatinya dengan meminum air Zam-Zam dan membacakan atasnya berulang kali dengan Al-Fatihah. Kemudian aku meminumnya. Aku mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Aku pun menjadikannya untuk bersandar ketika mengalami rasa sakit. Aku benar-benar banyak mengambil manfaat darinya. Sampai-sampai sebagian pakar fikih menganjurkan agar berbekal dengan air Zam-Zam ketika pulang dari tanah suci untuk menyembuhkan orang yang sakit. 5. Air Zam-Zam mempunyai khasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat,
semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zam-Zam adalah galian Jibril dan curahan minum dari Allah kepada Ismail. Imam Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Mustadrak, beliau pernah mengatakan, "Saya minum air Zam-Zam dan saya memohon kepada Allah agar Dia memberiku bisa menghasilkan karya yang bagus. Allah kabulkan keinginan ini. Dengan Allah beri banyak karya bagus dari Al-Hakim, di antaranya Al-Mustadrak ala Sahihain." Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau termotivasi untuk memiliki hafalan seperti Imam Az-Zahabi. Diceritakan oleh As-Suyuti bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar pernah mengatakan, "Aku minum air Zam-Zam agar memiliki kekuatan hafalan seperti Az-Zahabi," kata As-Suyuti. Beliau pun memiliki tingkat hafalan seperti itu dan bahkan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Tidak pernah mengering sampai sekarang. Sumur Zam-Zam terletak kurang lebih 21 meter dari Ka'bah. Sumur ini dapat memompa air 11 sampai 18,5 liter air per detik. Sehingga per menitnya dapat menghasilkan 660 sampai 1110 liter atau 39.600 sampai 66.600 liter per jam. Pernah suatu waktu dilakukan pompa berkapasitas 8.000 liter per detik. Pengambilan air selama 24 jam dengan pompa berdaya sedot tinggi itu menyebabkan berkurangnya volume air secara drastis. Sebelumnya, tinggi permukaan air dari bibir sumur adalah 3,23 meter. Setelah dilakukan pengambilan air menggunakan pompa tersebut, maka hanya dalam kurun waktu 24 jam saja, lantas jarak permukaan air mencapai 12,72 meter dari bibir sumur. Artinya, terjadi pengurangan volume air yang sangat drastis. Karena hal tersebut, pemompaan air pada sumur Zam-Zam dihentikan. Namun, hanya 11 menit pemompaan dihentikan, permukaan air naik kembali ke 3,9 meter, jaraknya dari bibir sumur. Hal ini membuat beberapa hidrologi mempercayai bahwa ada semacam aliran air bawah tanah yang berasal dari gunung di sekitar Mekah yang mengarah ke sumur Zam-Zam, yang disinyalir sebagai tingginya angka debit air pada sumur itu. 7. Air Zam-Zam bebas dari bakteri dan kuman. Air yang diperoleh dari alam pada umumnya masih terkandung mikroorganisme, yakni sejenis kuman, E. coli, bakteri, dan lainnya. Mikroorganisme ini akan mati setelah air dimasak menggunakan sinar ultraviolet atau disaring dengan membran di bawah 1 mikron. Karena umumnya besar mikroorganisme ini rata-rata 1 mikron. Namun pada air Zam-Zam, cara seperti itu tidak berlaku. Air Zam-Zam aman diminum langsung dari sumbernya tanpa harus melewati beberapa tahapan proses. Karena dari hasil uji laboratorium, tidak ditemukan mikroorganisme atau mikrobiologi yang terkandung pada air Zam-Zam. Sampai saat ini, pemerintah Saudi selalu mengadakan pengecekan sampel air Zam-Zam setiap harinya demi memastikan air Zam-Zam memenuhi standar internasional tertinggi untuk air minum. Ada pengecekan 100 sampel acak setiap hari yang dilakukan di dalam Masjidil Haram. Sampel tersebut untuk menguji kemurnian mikrobiologis dan kimianya di laboratorium. 8. Kandungan mineral pada air Zam-Zam. Tidak seperti air mineral yang umum dijumpai, air Zam-Zam ini memang unik dan jauh berbeda dengan air mineral atau air tanah lainnya. Kandungan mineral pada air Zam-Zam sangat kaya, di antaranya sodium, kalsium, potasium, nitrat, amonia, sulfur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Total ada sekitar 2000 mg kandungan elemen alamiah per liternya. Jumlah zat padat yang terlarut di dalam air Zam-Zam amatlah tinggi, yakni di atas 500 mg per liter. Jumlah tersebut sudah melebihi standar air minum yang ditetapkan oleh WHO dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Meskipun kandungan zat padat yang terlarut pada air Zam-Zam tinggi jumlahnya dan melebihi batas yang ditetapkan oleh Depkes RI atau WHO, namun disinilah keunikan air Zam-Zam dari air lainnya. Padatan yang terlarut pada air Zam-Zam sama sekali tidak membahayakan bagi tubuh. Padatan itu bersumber dari mineral yang sejatinya dapat diserap oleh tubuh. Air Zam-Zam juga mengandung kalium dan natrium yang tinggi, sehingga seharusnya dapat membuatnya menjadi basa dan ia tergolong sebagai air alkali. Namun, anehnya, pH air Zam-Zam ini tidaklah melebihi 8 seperti pada air alkali buatan yang kerap dijumpai di pasaran. Meskipun pH-nya hanya pada kisaran 7, namun air Zam-Zam memiliki daya serap iodin yang jauh lebih baik dari air lainnya. Sumber air yang seperti ini hanya ada satu di dunia, yaitu di Mekah, di tempat Masjidil Haram berada. Kehebatan daya serap iodin yang terkandung pada air Zam-Zam dapat dicoba langsung secara sederhana dan dapat pula dibandingkan dengan air lainnya. Untuk dapat membuktikannya, hanya membutuhkan gelas berisi air Zam-Zam sebanyak 40 ml. Kemudian, masukkan antiseptik yang mengandung povidon iodin seperti betadine sebanyak 4-5 tetes. Setelah itu, goncangkan gelas agar povidon iodin tersebut larut ke dalam air. Maka setelah larut, warna air yang tadinya coklat kejinggaan menjadi bening seperti sedia kala. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena iodin tersebut terserap oleh kandungan air Zam-Zam. Dengan demikian, maka air Zam-Zam dapat pula dijadikan obat sebagai penetralisir keasaman lambung kita. Selain daripada itu, sangat baik sekali jika sering meminum air Zam-Zam ini, karena unsur kandungan di dalamnya dapat menghidupkan sel-sel yang telah mati. Untuk membuktikannya, dapat dijadikan sebagai obat luka dengan menyiramkan luka tersebut dengan air Zam-Zam ini. Jika diamati dari hasil pengujian air Zam-Zam dengan kandungannya, TDS-nya yang tinggi, namun tidak terdapat unsur karat besi dan fluor yang sejatinya berbahaya jika diserap oleh tubuh, khususnya ginjal. Dapat dirasakan kesegaran air Zam-Zam saat Anda berada di Mekah di tengah terik panas matahari. Kesegaran terasa usai meminum air yang luar biasa ini. Kandungan mineral tersebut bersifat organik yang dapat diserap oleh tubuh, sedangkan pada kandungan mineral pada air biasa dapat mengendap pada ginjal. Wallahu a'lam. Itulah keistimewaan air Zam-Zam yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Ismail alaihissalam yang masih ada sampai sekarang. Selain untuk menambah wawasan, semoga juga bisa menambah keimanan dan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan masuk ke channel kami dan lihat video-video kami. Subscribe, like, dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan qasiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.